disertasi dari beliau setelah sekian tahun meneliti di Sorong di Papua sana. Nah, yang menarik dari buku ini adalah kekasan bahwa buku ini mengangkat isu-isu lokal yang menjadi satu budaya, tradisi sekian tahun, dan itu kemudian diangkat menjadi menu di dalam konteks persaingan politik di pemilihan kepala daerah di Sorong. Tokoh yang diteliti di sini adalah seorang tokoh pendatang ya yang namanya I Halau, yang bisa dia unggul di dalam persaingan kontestasi pilkada di Sorong selama 2 periode gitu ya. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang menarik dari buku Politik Kain Timur ini gitu ya. Mengapa saya menarik atau mengambil atau mengupas buku ini untuk kita pelajari secara bersama-sama gitu ya. Nah, buku ini sebenarnya kalau kita melihat di dalam bagian di dalam bab di awal sampai juga di bab yang terakhir itu nampak sekali di sana tentang tadi yang ada kaitannya budaya kain timur itu, gimana dalam tradisi masyarakat di Sorong di sana hidup 3 kelompok suku, yaitu ada 3 suku tersebut yang kemudian sampai hari ini memiliki tradisi pemberian kain ya, kain timur digambarkan dalam buku ini seperti ini kain ini ya seperti kain tenun dan ikat gitu ya. Namun memang tidak diketahui secara persis dari mana asalnya tradisi itu. Ada teori yang mengatakan bahwa tradisi pemberian kain timur ini muncul karena adanya dulu perdagangan antara kaum pendatang dari timur, dari Bugis dan sebagainya yang datang ke Papua, dan kemudian dia mengajarkan budaya untuk merajut ya. Sesungguhnya tradisi merajut, tradisi budaya kain ini bukan dari Papua sebetulnya, tapi dari kaum pendatang itu. Namun karena sudah berabad-abad hidup di dalam budaya tradisi masyarakat di Sorong, di Papua, makanya menjadi bagian dari budaya mereka. Nah, yang unik adalah dalam tradisi budaya kain timur ini adalah bila seseorang, biasanya tokoh masyarakat gitu ya, mendapatkan penghargaan kain, kalau di Batak ada namanya ulos ya, bisa juga dengan kain, kalau mungkin di daerah lain ada tenun ikat dan sebagainya. Memang untuk membuat kain ini, kain ikat ini atau kain timur ini, itu memang dibutuhkan waktu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan bahan yang alami yang sangat sulit gitu ya. Jadi ini diberikan pada orang yang sangat dihormati, sangat dihargai, atau orang yang dianggap sebagai pemimpin biasanya itu ya. Nah, dalam tradisi pemberian kain timur ini kemudian terjadi pertukaran. Kalau seseorang ini memberikan kain timur ini kepada seseorang yang lain, maka orang tersebut harus mengembalikan di kesempatan yang lain. Mungkin pada saat keluarganya ada pernikahan atau ada kesulitan dan sebagainya, dia memberikan balasan, memberikan kain yang lebih diberikan nilai lebih. Selain kain ada nilai-nilai yang lain juga. Nah, ini sebenarnya pembelian pertukaran ini sesungguhnya dalam masyarakat di Asia, khususnya di Indonesia, itu yang disebut dengan teorinya adalah disebut dengan patronase ya. Nah, patronase itu artinya menurut James Scott adalah pemberian 2 orang yang berbeda status ya. Yang satu statusnya lebih tinggi, biasanya seorang bangsawan, seorang priai yang memberikan sesuatu, barang, entah kain, entah uang, entah bahkan juga tanah kepada orang yang lebih rendah sertifikasinya, yaitu orang masyarakat biasa itu. Nah, tujuan dari pemberian itu adalah yang pertama untuk menghargai, bahwa pertama bermaksud tulus untuk menghargai orang yang
menerima ini karena dianggap sebagai tokoh yang dituakan, tokoh yang dihormati, tokoh adat dan pemimpin yang besar dan seterusnya gitu ya. Namun di balik proses pemberian itu, di dalam proses di tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di Sorong, terjadi semacam ikatan, yaitu ikatan batin sebenarnya. Secara moral ada ikatan karena orang diberikan sesuatu, maka dia terikat. Nah, proses pemberian inilah yang dimanfaatkan oleh tokoh dalam buku ini, Pak E. Halau ini, yang sesungguhnya dia dari suku etnis Ambon. Ya, dia lama di sana di Sorong, kemudian dalam cerita dalam buku ini diangkat sebagai anak dari ketua adat dan sebagainya, sehingga diakui sebagai orang di Sorong, sehingga dia bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Mengapa demikian? Nah, pasca era reformasi memang di Papua ada undang-undang yang memang secara khusus mengatur bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati dan juga wali kota itu harus orang Papua asli. Jadi orang yang non Papua itu tidak bisa menjadi gubernur, bupati atau wali kota di sana. Nah, ini menjadi menarik dalam buku ini adalah bahwa Pak E. Halau ini yang adalah berlatar belakang non Papua orang Ambon, namun hidup lama di sana sejak kecil, namun dia bisa mengalahkan incumbent atau orang Papua asli dan bahkan menjadi 2 kali menjadi kepala daerah 2 kali di Sorong itu gitu ya, kota yang maju juga di Papua gitu ya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa atau rahasia kemenangan dari Pak Ihlau ini. Dia merintis karirnya sebagai PNS ya, sebagai camat, kemudian juga sebagai pegawai sipil di sana. Kemudian karena jaringannya cukup luas dan bisa diterima di semua masyarakat, khususnya di 3 suku yang utama di sana itu ya. Kalau saya membaca di dalam buku ini ada 3 suku yang berpengaruh di Sorong ini, yaitu bentar saya carikan di halaman yang ke mana bentar ya. Nah, ini ada suku yang itu sangat dominan sekali dan dia mengatur kebiasaan, tradisi, budaya, bahkan juga sampai ke hal politik. Jadi kalau membaca dalam buku ini ada 3 suku yang utama ini. Suku Tebit itu bahkan dia mayoritas ya 35% ya, suku Tehit asli itu ada Sawiat, ada Imyan, Salakima, Sofi dan Ogi di halaman 31 ya. Kemudian suku berikutnya adalah suku Imeko. Nah, Imeko ini ada Bira, ada Iwaro, Nagiro, Kaiso, Amariade, Awer, dan yang ketiga adalah suku Maibrat ya. Jadi yang paling besar adalah suku Tehit 35%, suku Imeko 35%, dan yang ketiga suku Maibrat 20%. Nah, si Ihalo ini diangkat sebagai anak dari salah satu suku ini, diangkat sebagai anak ketua adat dan diadakan upacara dan dianggap sebagai orang Papua asli. Itu sebabnya dia punya legitimasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan bersaing dengan kandidat-kandidat yang lain gitu ya. Nah, pasca era reformasi memang diakui atau tidak bahwa etnisitas itu menjadi salah satu cara untuk menggerakkan massa ya. Saya ulang lagi, faktor etnis, faktor agama, ras dan golongan yang selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru itu ditabukan, tidak boleh dibicarakan. Namun setelah rezim Soeharto itu lengser tahun 98, dalam kontestasi perebutan kekuasaan baik di tingkat daerah, provinsi ataupun tingkat nasional, maka faktor identitas etnis itu menjadi hal yang utama untuk menggerakkan orang itu mendukung dia. Jadi ini poinnya ya.
diakui atau tidak di Indonesia ini yang terdiri dari ratusan bahkan etnisitas itu dalam memperoleh dukungan massa, memperoleh kekuasaan, faktor etnis itu menjadi hal yang sensitif. Oleh karena itu dalam buku ini menjadi unik karena tokoh Ihalo ini bukan dari tokoh etnis lokal tempat, namun bisa diakui sebagai etnis lokal dan dia dikagumi karena dia menggunakan motif kain timur ini, dan dia mendapatkan banyak penghargaan atau pemberian kain timur. Nah, oleh karena semakin banyak kain timur yang dia miliki dan dia memberikan kembali kepada yang memberikan ketiga suku besar tadi, maka hal itu menjadi satu ikatan batin bagi dia, modal sosial yang kuat itu ya. Jadi salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan itu adalah memobilisasi etnis. Oleh karena itu, calon yang ingin bertarung di dalam pemilihan kepala daerah, dia harus menyamakan dirinya dengan etnis tersebut. Nah, itu sama halnya misalnya, mengapa di Indonesia presiden selalu dari etnis Jawa? Itu logikanya. Karena secara statistik bahwa orang Jawa itu lebih dari 50% jumlah penduduknya di Indonesia. Hitung-hitungan secara matematik, kalau orang Jawa itu menyalonkan, maka yang milih akan banyak orang Jawa. Itu logikanya kan demikian. Nah, itu hitung-hitungan dalam proses pembelajaran perilaku pemilih. Faktor etnis itu adalah salah satu cara untuk memobilisasi massa dalam merengkuh kekuasaan. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, ditemukan dalam bukunya Pak Arianto ini bahwa faktor pertukaran kain timur ini menjadi kunci kemenangan dari Pak Ihalo yang notabene bukan orang Papua asli dan bisa diterima sebagai pemenang, sebagai warga Papua. Nah, sebagai legitimasinya adalah dia melobi ketua adatnya dan kemudian ketua adatnya mengangkat dia sebagai anak dan seterusnya, sehingga dia sudah sah secara adat, secara hukum bahwa dia disamakan posisinya sebagai orang Papua, sehingga tidak ada masalah bagi mereka bisa menerima bahwa orang non Papua pun bisa memimpin orang Papua, sekalipun undang-undangnya mengatur bahwa warga yang bukan orang Papua tidak boleh mencalonkan sebagai wali kota, bupati ataupun gubernur dia. Nah, yang terakhir adalah yang menarik dalam buku ini, di dalam kesimpulannya di bagian yang terakhir itu adalah dijelaskan di dalam bagian kesimpulan ya, di dalam kesimpulan di bab yang ke-7, tradisi, mobilisasi dan kekuasaan, sebuah refleksi gitu ya. Ini merupakan ketemuan dari Pak Arianto bahwa ternyata tradisi lokal khususnya di Papua, di Sorong secara khusus adalah dengan ditemukannya keunikan kearifan lokal dengan adanya kain timur ini dapat mengumpulkan mobilisasi massa. Kalau dari segi jumlah kan tadi sekitar 70% gitu ya. Ya 70% itu sudah satu jumlah yang besar karena kenyataannya Pak Ihalo itu menang dalam kontestasi pilkada memperoleh suara 60% dari sekian ratus ribu penduduk, 60% dia menang. Itu artinya bahwa efektivitas dia sekian puluh tahun menjalin dan memperoleh kain timur itu, oleh kepercayaan, oleh ikatan batin masyarakat, itulah yang menjadi modal bagi dia untuk bisa menjabat 2 periode dan menjadi kepala daerah di Sorong sana. Saya baca misalnya ini kesimpulannya Pak Arianto ini adalah salah satu sumber kekuasaan bisa berwujud kedudukan atau posisi jabatan politik. Itu salah satu teori bahwa kekuasaan itu dipersepsi sebagai kedudukan atau jabatan. Jadi kekuasaan itu bisa karena orang punya kedudukan atau jabatan gitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah bahwa Pak Ihalo ini merebut atau berkontestasi dalam pilkada menggunakan tradisi lokal ya. Sekali lagi ini saya baca kembali tulisannya Pak Arianto ini. Di masyarakat yang kehidupannya bercorak demokratis ya, kekuasaan bisa diperoleh melalui upaya pencapaian
dengan mengikuti kontestasi pemilihan. Memang kalau dalam konteks demokrasi kan harus dipilih ya oleh masyarakat secara langsung. Nah, yang berikutnya, kajian ini selama dilakukan menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan dilakukan oleh partai politik. Oke, itu hal yang biasa bahwa dalam konteks pilkada kajian tentang pemenangan dalam pilkada itu salah satu mesin politiknya adalah partai itu. Namun fungsi partai politik melakukan mobilisasi dukungan tidak ditentukan di dalam pemenangan di Sorong ini. Jadi partai politik itu hanya memang mengusung calon. Dalam undang-undangnya dikatakan bahwa untuk bisa mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah itu yang mencalonkan adalah partai politik ya, atau gabungan partai atau perseorangan itu bisa. Jadi ada tiga aturan di sana atau 3 syarat. Jadi seseorang itu bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah kalau diusung oleh partai politik ya, hanya satu partai politik yang memiliki kursi 20% ya, 20% atau 25% perolehan suara di dalam pemilu yang terakhir. Jadi syaratnya adalah seseorang itu bisa diusung sebagai calon kepala daerah kalau dicalonkan oleh partai politik yang mendapatkan 20%. Nah, ini di Sorong itu sekitar 40 kursinya, berarti kalau 20% kita 8 kursi gitu ya. Nah, kalau dia nggak bisa mencalonkan sendiri, partai itu harus berkoalisi dengan partai lain. Atau jalur yang lain adalah jalur independen berdasarkan KTP. Nah, itu sekitar ribuan lah, sekitar 1000 KTP syaratnya kalau di Sorong itu ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jumlah banyaknya penduduk di sana itu ya. Namun fungsi partai tidak berfungsi dalam kontestasi itu. Yang terjadi adalah tidak bekerjanya partai politik dalam melakukan mobilisasi massa menunjukkan bahwa partai itu tidak efektif. Nah, ini temuannya ya, bahwa ternyata partai yang mengusung itu sebagai syarat formal saja belum tentu menentukan kemenangan seorang calon dalam kontestasi di pemilihan kepala daerah. Sementara itu, kelompok etnis dalam aktivitas kehidupannya cenderung lebih banyak dituntun dan diarahkan oleh tradisi yang ada. Ya. Nah, temuan Pak Arianto adalah ini, peran partai politik dalam melakukan mobilisasi bisa diambil alih ya dengan memanfaatkan tradisi sebagai instrumen untuk penggalangan massa. Jadi sekali lagi bahwa partai itu yang cenderung organisatoris, ibaratnya seperti pakaian saja yang dipakai pada waktu ke pesta, namun belum tentu menentukan kemenangan. Dalam pemilihan kepala daerah itu justru ditentukan oleh kedekatannya antara calon kepala daerah dengan masa pemilihnya itu. Ya, nah kedekatan kepala daerah dengan pemilihnya itu diidentikan dengan salah satu dengan etnisitas, yang kedua dengan agama. Biasanya 2 itu. Nah, kalau sama etnisnya, agamanya sama, maka akan memiliki kecenderungan memiliki elektabilitas yang tinggi untuk terpilih. Jadi kalau kita melihat di dalam kesimpulan buku ini, temuan bukunya Pak Arianto ini, bahwa kearifan lokal itu menjadi kunci pemenangan dari Pak Ehalau ini yang bisa mengalahkan orang-orang asli di sana. Dan perolehan suara dia signifikan 30%, walaupun dia juga mengandeng partai-partai besar seperti Golkar, PDIP dan seterusnya ya. Namun dia tetap mengandalkan juga, selain mengandalkan partai, juga mengandalkan pada ikatan tradisi tadi. Demikian kuliah singkat kita. Sekarang kita akan mengadakan tanya jawab. Pertanyaan saya adalah ada satu, coba Anda buat pertanyaan satu hal saja. Teman-teman mahasiswa buat satu pertanyaan tentang pendidikan ini.